Halo, perkenalkan nama saya Nofri Narikona, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami pemerintah dan pemerintahan dalam sebuah kajian ilmu politik. Baik, sebelum saya menjelaskan materi ini lebih jauh lagi, saya ingin agar kita sama-sama memahami apa sih perbedaan dari pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah itu adalah organisasi atau lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola negara. Lembaga-lembaga yang dimaksud di sini ada 3, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif itu terdiri dari presiden, menteri, dan kepala-kepala daerah. Kemudian lembaga legislatif yaitu di dalamnya terdapat DPR yang membuat undang-undang. Kemudian lembaga yudikatif yaitu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kedua lembaga yang tadi pertama saya sebutkan, itu lembaga eksekutif dan juga lembaga yudikatif. Perbedaan utama dari pemerintah dan pemerintahan itu terletak pada sifatnya. Pemerintah itu bersifat organis dan cenderung tetap, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis dan terus berubah-ubah tergantung siapa pemimpinnya dan apa kebijakannya. Adapun jenis-jenis pemerintah yaitu dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Pemerintah pusat itu dia mengatur urusan nasional dan internasional. Contohnya pemerintah pusat itu yaitu presiden, parlemen, dan juga Mahkamah Agung. Kemudian yang berikut adalah pemerintah daerah yang berperan dalam kepentingan masyarakat di tingkat lokal sesuai asas otonomi daerahnya. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah desa yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat setempat. Terdapat 3 aspek daripada pemerintahan, yaitu aspek struktur, aspek fungsi, dan juga aspek proses. Yang pertama adalah aspek struktur, yaitu lembaga-lembaga yang berperan dalam pemerintahan, contohnya eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kemudian aspek fungsi. Aspek fungsi itu adalah pembuatan kebijakan publik, penegak hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah aspek proses, yang mana cara kerja pemerintah dalam membuat keputusan dan menjalankan program pemerintahan. Mengapa studi ilmu pemerintahan ini sangat penting kita pahami? Yang pertama adalah membantu kita memahami lebih dalam tentang bagaimana pemerintahan itu bekerja dan menganalisis bagaimana negara dijalankan dan bagaimana kebijakan itu dibuat. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, yaitu memahami implikasi dari setiap keputusan politik dan administratif. Yang ketiga adalah partisipasi aktif, bagaimana itu bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan agar masyarakat bisa dapat mengetahui tentang apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu bagaimana cara kita untuk memahami esensi tata kelola negara dengan mengetahui apa sih perbedaan dari pemerintah dan pemerintahan itu sendiri. Pemerintah adalah institusi yang mengatur negara, sedangkan pemerintahan itu adalah proses menjalankan kekuasaan negara. Dengan memahami kedua perbedaan ini, kita dapat menganalisis bagaimana negara ini dijalankan
kemudian bagaimana kebijakan itu dibuat, dan bagaimana kebijakan yang sudah dibuat itu dapat diimplementasikan. Kemudian pemahaman yang komprehensif tentang kedua konsep ini sangat penting untuk kita pahami bersama agar itu dapat membantu kita dalam berkontribusi pada tata kelola negara yang lebih baik lagi. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri.